Selamat malam, Bapak, Ibu, dan teman-teman yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Vivian, berasal dari program studi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberitahukan atau membahas sedikit tentang COVID-19 yang ada di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, COVID-19 ini berasal dari negara China, di mana penyebaran pertamanya terjadi pada tanggal 17 November 2019. Sejak tanggal itu hingga seterusnya, 1 hingga 5 kasus yang baru masuk setiap harinya. Hingga pada bulan Desember 2019, terjadi peningkatan pelaporan yang mencapai 60 orang per harinya. Seorang dokter di Rumah Sakit Pengobatan Terpadu China memberitahukan kepada otoritas kesehatan bahwa penyakit ini itu disebabkan oleh corona baru yang kita sebut dengan COVID-19. Sejak hari itu, pasien-pasien di berbagai rumah sakit terus-menerus bertambah. Hingga pada awal tahun 2020, COVID-19 masuk ke Indonesia dan Presiden Joko Widodo mengatakan ada 2 perempuan Indonesia yang terjangkit virus corona ini. Virus corona ini dapat menularkan 2 hingga 3 orang sekaligus dalam kurun waktu 5 hari rata-rata. Tanda dan gejala virus corona ini dapat kita ketahui melalui gejala seperti demam, batuk, flu, sakit tenggorokan, dan kesulitan pernafasan. Ada 3 jalur utama yang mungkin ditempuh oleh penyakit ini. Yang pertama adalah terlihat seperti batuk biasa atau batuk umumnya. Yang kedua adalah mengalami infeksi pada saluran pernafasan, dan yang ketiga yang paling parah adalah mengganggu pernafasan akut. COVID-19 ini paling rentan pada orang yang berusia lebih tua, dan virus COVID-19 ini dapat menyebar melalui percikan-percikan batuk ataupun bersin. Namun sebuah studi di Jepang mengatakan juga bahwa penyebaran COVID-19 ini juga dapat ditularkan melalui udara. Virus corona ini masuk ke Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. Setelah 4 bulan ditemukan COVID-19 pertama kalinya di negara China. Presiden Joko Widodo menghimbau masyarakatnya untuk tetap waspada terhadap virus corona ini. Dan Presiden Joko Widodo juga memperingatkan masyarakatnya untuk tetap menjaga kebersihan tangan, meminimalisirkan interaksi dengan orang lain jika tidak diperlukan, serta menjaga kekebalan tubuh agar terhindar dari infeksi virus corona. Pada saat itu, DKI Jakarta langsung menetapkan status waspada corona, dan begitu pula dengan Kota Batam yang langsung menetapkan status waspada corona usai Singapura mendapatkan 3 orang yang positif corona yang pernah berkunjung ke Batam. Pada awal bulan Maret hingga bulan Mei, kondisi corona di Indonesia semakin meningkat dan masyarakat setempat pun semakin waspada terhadap virus corona ini. Pada bulan April, PSBB pertama diberlakukan di beberapa daerah. PSBB ini guna untuk meminimalisirkan penyebaran COVID-19. PSBB ini diberlakukan dengan penutupan semua perkantoran dan industri non-esensial, termasuk pusat perbelanjaan. Setelah itu, ada kebijakan new normal di mana dengan dibuka kembalinya pusat perbelanjaan dan beberapa tempat lainnya. Kegiatan ini diyakinkan menjadi penyebab meningkat kembalinya kasus corona di Indonesia. Pada saat itu, pemerintah memperbolehkan masyarakat untuk beraktivitas kembali dengan syarat tetap menjaga protokol kesehatan. Namun, bukannya menurun, malah semakin meningkat pada bulan Juni, menjadi kasus corona di Indonesia ini menjadi 1.000 orang per harinya. Peningkatan ini semakin meningkat hingga akhir tahun 2020, maka diberlakukan PPKM Mikro, PPKM Darurat, dan PPKM level 3 dan 4. Bersyukurnya di tahun ini, tahun 2021,
kondisi COVID di Indonesia sudah semakin menurun. Dengan adanya pemasukan vaksin COVID-19, angka kematian menurun dan angka kesembuhan semakin meningkat. Hingga pada saat ini, tanggal 8 November 2021, jumlah kasus corona di Indonesia mencapai 4.248.509 jiwa. Angka kematian mencapai 143.557 dan angka kesembuhan mencapai 4.095.078 orang. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga informasi yang saya sampaikan berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.